masukan terkait dengan hasil penelitiannya, dan juga ada konfirmasi dari dosen terkait dengan hasil penelitiannya. Olehnya itu, sebelum kita memberikan saran dan masukan pada Luna dan Randika, sebelum saran masukan diberikan oleh dosen, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hasil saya buka secara resmi dan saya persilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kepada yang terhormat dan kepada Bapak Arifin SE MM selaku dosen pembimbing 2 saya, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Razak SE MS selaku dosen penguji 1 saya, dan yang saya hormati Bapak Lawade Hamida SE MM selaku dosen penguji 2 saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengetahuan Emani terhadap Minat Penggunaan Mahasiswa Sekian 66. Baik, dari deskripsi data, yang pertama itu umur, kedua jenis kelamin, ketiga angkatan, keempat pemakaian OVO per bulan, 5 pengalaman menggunakan e-money, dan yang ke-6 pengeluaran per bulan. Baik, pada tabel 4.1 umur responden, dari 90 responden, 21 responden berusia 36 responden berusia 21 tahun dengan presentasi 40,00, dan 54 responden berusia 22 tahun dengan presentasi 60%. Kemudian pada tabel 4.2 jenis kelamin responden, dari 90 responden yang ada, 25 orang responden berjenis kelamin laki-laki dengan presentasi 27,78%, dan 65 responden berjenis kelamin perempuan dengan interprestasi sangat tidak baik, 1,80 sampai 2,60 dengan interprestasi tidak baik, 2,60 sampai 3,40 dengan interprestasi netral dan atau cukup baik, 3,40 sampai 4,20 dengan interprestasi baik, 4,20 sampai 5,00 dengan interprestasi. Dari item 1 pencarian informasi dengan rata-rata 3,90. Dan item 2 pencarian informasi dengan rata-rata 3,86. Kemudian pencarian informasi item 3 dengan rata-rata 3,68. Dan pencarian informasi item 4 3,89. Sehingga rata-rata indikator pencarian informasi berjumlah 3,78%. Selanjutnya pemahaman arti. Item 1 dari pemahaman arti memiliki rata-rata 3,7. Hipotesis. Hasil analisis regresi yang sederhana untuk menguji pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y digunakan uji T. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila T signifikan kurang dari alfa 0,05, maka variabel bebas tersebut berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Demikian pula sebaliknya, apabila T signifikan lebih dari alfa 0,05, maka variabel bebas tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Maka diperoleh hasil analisis regresi sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut. Pada tabel 4.1 regresi linear sederhana. Variabel bebas pengetahuan Emani dengan koefisien regresi 0,84, T signifikan 0,000,
keputusan terhadap hipotesis dapat diterima. Nilai konstanta 0,679 dengan signifikansi 0,012. R sama dengan 0,787, R square sama dengan 0,620. Pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan emani berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,5, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Atas dasar ini pula, pengetahuan emani dapat dimasukkan sebagai salah satu variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap minat penggunaan. Pengaruh pengetahuan emani terhadap minat penggunaan. Pengaruh pengetahuan emani terhadap minat penggunaan berpengaruh signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik pengetahuan emani yang dimiliki oleh mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula minat penggunaan. Hasil penelitian ini mampu membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan oleh Andi Mapiare 2017 dan Eko Prasetyo 2012. Hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi dan menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh hasil penelitian Birorin 2020 dan Firman 2018 menyatakan bahwa pengetahuan emani berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. Kesimpulan, pengetahuan emani berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik pada mahasiswa sekalian dan kendari. Artinya, semakin tinggi pengetahuan emani mahasiswa, maka minat penggunaan uang elektronik juga akan semakin meningkat. Saran, yang pertama, adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat atau mahasiswa terkait dengan menggunakan emani yang dapat digunakan sehingga mahasiswa tidak perlu khawatir dengan sistem yang penuh atau error yang dapat terjadi pada sistem online. Yang kedua, adanya sosialisasi kembali kepada mahasiswa terkait dengan perbedaan kartu emani dan kartu debit maupun kartu kredit, serta peningkatan untuk sistem pembayaran emani agar mahasiswa dapat lebih memilih emani karena perbedaan dan keunggulan dari emani dibandingkan sistem pembayaran lain. Dan yang terakhir, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan lebih memperluas lagi dari penelitian sebelumnya, baik variabel maupun objek yang diteliti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Rahmika dengan nomor stambuk 186601118. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Studi Kasus pada Konsumen Toko Thomas Agena. Kendari. Toko ini berdiri pertama kali pada tahun 2013 yang sebelumnya hanya menjual barang seperti sendal, sepatu. Namun setelah tahun berjalan, toko ini juga menjual barang lainnya seperti tas, koper, dan topi. Selanjutnya karakteristik responden terbagi atas 6, yaitu yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat di sini untuk jumlah respondennya adalah 60 orang, yang dimana pada jenis kelaminnya laki-laki berjumlah 7 orang dengan tingkat persentase 11,67% dan perempuan sebanyak 53 orang dengan tingkat persentase 88,33%. Hal ini pelanggan di toko Thomas Agena didominasi oleh perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan, di sini ada SMA, akademi atau diploma, S1 dan S2. Didominasi oleh pelanggan yang dengan tingkat pendidikan SMA dengan jumlah persentase 56,66%. Selanjutnya berdasarkan usia responden, di sini ada usia responden didominasi oleh usia 20 sampai 25 tahun dengan jumlah responden 47 orang dengan tingkat persentase 78,34%. Berdasarkan pekerjaan responden,
Berdasarkan pekerjaan responden terbagi atas 7 pekerjaan di mana didominasi oleh mahasiswa dengan tingkat persentase 38,33% atau sebanyak 23 responden. Berdasarkan frekuensi pembelian responden terbagi atas pembelian 1 kali, 2 kali atau lebih 2 kali. Di sini didominasi oleh pembelian lebih dari 2 kali sebanyak 46 responden dengan tingkat persentase 76,66%. Berdasarkan penghasilan responden pada toko Thomasagena ini didominasi oleh pelanggan yang berpenghasilan kurang dari 1 juta dengan tingkat persentase 46,66%. Deskripsi variabel penelitian pada X1 variabel promosi melalui media sosial menggunakan 4 indikator adalah konteks, communication, collaboration, dan connection. Pada indikator konteks, rata-rata skor indikator konteks adalah 4,53 dengan interpretasi sangat baik. Selanjutnya communication, di sini rata-rata skor indikator communication adalah 4,56 dengan interpretasi sangat baik. Collaboration dengan rata-rata indikator collaboration 4,38 dikategorikan sebagai baik, dan connection rata-rata indikator 4,46 dengan interpretasi sangat baik sehingga dihasilkan rata-rata variabel X1 adalah 4,52 dengan interpretasi sangat baik. Selanjutnya variabel word of mouth atau X2 terbagi, kita menggunakan 3 indikator yang dimana ada membicarakan, merekomendasikan, dan dorongan. Membicarakan di sini rata-rata skornya adalah 4,08 dengan interpretasi baik. Merekomendasikan dengan rata-rata skor adalah 4,35 dengan interpretasi sangat baik. Dorongan rata-rata skor indikator dengan nilai 4,15 interpretasi baik, sehingga rata-rata variabel pada X2 adalah 4,17 dengan interpretasi baik. Variabel keputusan pembelian. Di sini kita menggunakan ada 5 indikator yang dimana pertamanya pilihan produk, pilihan merek, pilihan saluran pembelian, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Yang pertama pilihan produk, rata-rata skor indikator pilihan produk adalah 4,04 dengan interpretasi baik. Yang kedua pilihan merek, dengan rata-rata skor pada indikator pilihan merek adalah 4,25 dengan interpretasi sangat baik. Pilihan saluran pembelian, rata-rata skor indikator pilihan saluran pembelian adalah 4,33 dengan interpretasi sangat baik. Waktu pembelian, rata-rata skor indikator dengan nilai 3,81 interpretasi baik. Jumlah pembelian, rata-rata skor indikator pada jumlah pembelian adalah 3,63 dengan interpretasi baik. Sehingga rata-rata variabelnya adalah 4,01 dengan interpretasi baik. Baik, di sini ada hasil uji instrumen penelitian. Penelitian ini dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi lebih besar daripada R-tabel dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05. Baik, pada X1 di sini semuanya memenuhi kriteria bahwa 1 sampai 8 item pernyataan dikatakan valid. Yang kedua ada validitas word of mouth untuk S2. Juga dikatakan valid karena item 1 sampai 6 lebih besar daripada nilai R-tabel. Selanjutnya uji validitas keputusan pembelian juga memenuhi syarat di mana pernyataan 1 sampai 10 itu valid karena lebih besar daripada R-tabel. R-tabel di sini adalah 0,2542. Selanjutnya uji reliabilitas. Baik, dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar daripada Cronbach 0,60 gitu. Jadi di sini semuanya lebih dari 0,60 yang dimana promosi melalui media sosial adalah 0,768, word of mouth 0,797 dan keputusan pembelian adalah 0,772. Semua dikatakan reliable. Baik, sebelum kita melakukan uji regresi, kita akan menguji asumsi klasik dulu. Yang pertama kita uji normalitas menggunakan one sample tomograph Smirnov test. Di
Di sini dapat kita lihat jumlah responden N sama dengan 60 dan dapat dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Baik, jadi nilai signifikan pada uji normalitas pada penelitian ini adalah 0,539. Selanjutnya uji multikolonialitas. Yang pertama promosi media sosial, yang kedua word of mouth, tidak terjadi multikolonialitas. Dua-duanya tidak terjadi multikolonialitas. Menggunakan dependen variabel keputusan pembelian. Ujian elastisitas di sini adalah menggunakan metode Rein-Spearman. Yang pertama variabel promosi media sosial, yang kedua word of mouth. Dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai residual lebih besar daripada signifikan 5%. 0,05, yaitu di sini promosi media sosial 0,959 dan word of mouth 0,741, berarti lebih besar daripada nilai signifikansi. Selanjutnya uji analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat pada tabel ini diketahui nilai konstan atau A adalah 9,590. Pada B1 atau promosi media sosial adalah minus 0,073 dan juga word of mouth adalah sebagai B2 adalah 1,335, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut. Ia sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah error. Sehingga persamaan regresinya yaitu ia sama dengan 9,590 kurang 0,073 tambah 1,335 X2 tambah 5,226. Baik, berdasarkan pada persamaan regresi ini diketahui bahwa konstan adalah 5,90. Apabila nilai konstan adalah 9,590, maka nilainya berubah sebesar 9,590. Pada B1 adalah koefisien regresi minus 0,073 bertanda negatif atau memiliki arah berlawanan, yang dimana sehingga apabila promosi media sosial mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian mengalami penurunan sebesar 0,073. Selanjutnya di sini ada koefisien relasi. Apabila koefisien relasi bernilai 1,335, yang dimana apabila word of mouth mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilainya sebesar 1,335. Baik, selanjutnya uji koefisien determinasi. Kita lihat di sini diketahui bahwa koefisien determinasi atau L2 adalah sebesar 0,582, yang dapat diinterpretasikan bahwa besarnya pengaruh promosi media sosial dan word of mouth terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 58,2%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 41,8%. Di sini juga diketahui nilai R sama dengan 0,763 atau dapat juga dibulatkan persennya menjadi 76,3%. Di sini dikategorikan bahwa terjadi hubungan langsung antara X1 X2 terhadap Y dengan hubungan 76,3 dengan kategori kuat. Uji simultan atau uji F, uji secara bersama-sama. Dapat dilihat bahwa nilai F itu sebesar 39,616 dengan nilai signifikansi 0,0000, lebih kecil daripada 0,05. Maka di sini HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu promosi media sosial X1 sebagai X1 dan word of mouth sebagai X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya H1 diterima atau hipotesis pertama diterima. Uji parsial atau uji T. Di sini dapat kita lihat bahwa pada variabel promosi itu ada minus 0,405. Ini adalah lebih kecil daripada nilai T tabel.
Dan juga dapat dilihat dari tingkat signifikansinya menggunakan 0,05. Nilai signifikansi di sini lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,687. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa promosi media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan ada word of mouth di sini, yaitu dengan nilai T adalah 7,371, lebih besar daripada nilai T-tabel. T-tabelnya adalah 2,002, dengan tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,005, yaitu 0,000. Sehingga dapat dikatakan bahwa word of mouth terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan. Dengan ini maka hipotesis ketiga diterima. Pembahasan hasil perhitungan SPSS di mana nilai promosi media sosial dan word of mouth terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara simultan. Berarti bahwa kombinasi dari promosi media sosial dan word of mouth yang dilakukan toko Thomas Agena dinilai sudah baik. Hal ini berarti semakin baik promosi media sosial yang dilakukan oleh toko Thomas Agena serta word of mouth yang dilakukan oleh konsumen, maka dapat meningkatkan keputusan pembelian pada toko Thomas Agena. Sejalan dengan penelitian ini oleh Wiwi Putri Wayuningsi dan Sri Ekowati pada tahun 2021. Baik, yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi media sosial secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen toko Thomas Agena. Dengan kata lain, peningkatan promosi melalui media sosial akan berdampak pada turunnya keputusan pembelian di toko Thomas Agena. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Failatul Khairo pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa promosi melalui media sosial tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, yang ketiga, ada hasil penelitian menunjukkan bahwa word of mouth secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim L pada tahun 2021. Kesimpulannya, secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap antara promosi media sosial dan word of mouth terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, variabel promosi melalui media sosial secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan kesimpulan yang terakhir adalah variabel word of mouth secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk saran-sarannya, yang pertama, bagi pemilik toko Thomas Agena, hendaknya senantiasa berusaha meningkatkan dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen agar meningkatkan keputusan pembelian. Yang kedua, promosi melalui media sosial baiknya ditingkatkan lagi dengan melakukan inovasi terhadap cara memasarkan produk, dengan membuat konten yang menarik agar dapat meningkatkan keputusan pembelian. Memberikan kontribusi harga yang sesuai, pelayanan yang baik terhadap konsumen agar semakin baik lagi word of mouth, maka dapat meningkatkan keputusan pembelian. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi dalam membuktikan hipotesis, dan hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Sekian presentasi hasil dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.